Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah SPT MSI, eh, peserta Latsar CPNS 2022, angkatan 123, kelompok 3 dengan nomor absen 28. Dari hasil membaca dan mempelajari modul dan mengikuti pertemuan sinkronos yang diberikan materi oleh Ibu Aspina, di sini saya akan memaparkan mengenai learning journal mengenai isu-isu kontemporer. Adapun penjelasan mengenai pengantar mengenai isu-isu kontemporer itu yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Di sini ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal, dan regional, nasional, dan dunia. Nah, ketika berbicara perubahan ini pasti akan terus berlanjut dan kita harus bisa menghadapinya. Dan kita semua wajib berperan dalam menghadapi perubahan ini dan kita harus mempunyai wawasan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, sebagai seorang ASN itu kita wajib ada namanya di dalam diri kita adalah adaptasi. Adaptasi ini adalah suatu keadaan di mana kita akan berusaha untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam masyarakat, di dunia kerja maupun di dunia maya itu sendiri. Dan yang kedua selanjutnya adalah modal insani dalam menghadapi perubahan. Nah, modal insani ini ada 6 yang perlu diketahui. Yang pertama intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, yang empat ketabahan, 5 etika atau moral, dan yang keenam adalah kesehatan. Nah, inilah 6 poin modal insani yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi perubahan itu. Nah, kita masuk di isu kontemporer. Isu kontemporer ini bisa diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Adapun isu-isu kontemporer yang agak trending sekarang yang sementara hangat-hangatnya dibahas, yang pertama ada korupsi. Nah, korupsi ini merupakan kasus yang merupakan isu kontemporer yang paling besar kasusnya, masih besar, sangat tinggi di negara kita. Dan karena kasus korupsi ini mungkin terjadi karena ada beberapa hal, di antaranya seperti sifat tamak yang dimiliki oleh seseorang karena kurangnya rasa syukur dan terus ingin memuaskan dirinya. Dan yang kedua adalah moral yang lemah menghadapi godaan. Jadi mungkin godaan dari hedonisme atau godaan-godaan yang lain. Dan selanjutnya adalah gaya hidup konsumtif. Dan yang selanjutnya adalah isu narkotika atau narkoba. Isu ini sangat penting untuk dibicarakan karena sangat berpengaruh terhadap dan berbahaya bagi generasi-generasi muda bangsa yang nantinya akan menjadi penerus-penerus pemimpin-pemimpin di negara kita. Dan berbicara mengenai kasus narkoba, kasus ini untuk di Kota Palu kita ini, Kota Palu itu sudah masuk zona merah untuk kasus-kasus narkoba ini. Dan selanjutnya adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme ini adalah ancaman yang sangat serius di era global saat ini, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Terorisme secara kasar dapat diartikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, teroris dan radikalisme ini walaupun dibahasnya trendingnya nanti ketika ada musimnya atau ada nanti kasus-kasus baru dibahas, itu pun juga sangat penting untuk diketahui.
Dan yang selanjutnya adalah, pencucian uang atau money laundry. Nah, ini merupakan upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan. Eee, jadi dalam, money laundry ini, jadi uang-uang yang didapat atau harta-harta yang didapat dari, eee, tindak-tindak pidana kejahatan itu dalam tanda kutip "dicuci". Jadi dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang kotor, nah itu dalam tanda kutip "dicuci" sehingga bisa bersih dan bisa halal dan bisa digunakan secara legal. Nah, kasus selanjutnya adalah proxy war. Nah, inilah ada 5 isu-isu kontemporer yang saya, sampaikan, yang ada 5. Sebenarnya ada banyak isu-isu kontemporer, tapi untuk pada kesempatan ini hanya 5 yang bisa saya sampaikan. Nah, ketika kita telah mengetahui, isu-isu kontemporer itu, tentunya kita perlu untuk menganalisis sehingga bisa mencegah atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan di sini ada 4 langkah untuk menganalisis isu kontemporer tersebut. Yang pertama, melakukan pra-analisis isu. Jadi isu-isu yang ada tadi itu dilakukan pra-analisis sehingga kita mengetahui informasi-informasi terkait isu-isu tersebut. Kemudian yang kedua, menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Nah, selanjutnya dianalisis menggunakan bantuan-bantuan alat atau teknik seperti APKL dan USG. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat bantu Fishbone. Nah, ketika isu-isu tersebut tadi sudah dianalisis menggunakan teknik APKL dan USG, selanjutnya diangkat, kemudian dianalisis lagi menggunakan bantuan Fishbone untuk mengetahui, eh, tingkat, tingkat kepentingan atau level-level, eh, berbahayanya, level-level bahaya bagi masyarakat kita. Nah, setelah kita tahu level-level tersebut, selanjutnya yang terakhir membuat alternatif penyelesaian isu tersebut. Jadi, ketika kita sudah mengetahui isunya, kita sudah mengetahui, eee sebab akibatnya, selanjutnya kita akan membuat alternatif untuk menyelesaikan isu tersebut, sehingga, dampaknya bisa diminimalisir atau bahkan bisa menghilangkan kasus-kasus tersebut. Nah, setelah langkah-langkah tersebut diketahui, kemudian dianalisis dan dipecahkan masalahnya, selanjutnya isu-isu ini bisa akan kita, kita akan kurangi dan bahkan bisa kita hilangkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai, isu-isu kontemporer. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.